Jumpa lagi dengan saya di Insight Strategy Forum. Kali ini Insight bekerja sama dengan Ismat menyelenggarakan diskusi publik ini. Saya menggantikan host yang seperti biasa, Daniel Nafis, untuk bicara di sini. Di sebelah kiri saya sudah ada beberapa pembicara. Ada Bang Wahyu Susilo dari Invit. Kemudian di sebelah kiri kedua dari saya ada Pak Pinarso dari PBR. Di sebelah kiri saya ada Pak Jamaludin Iskak dari PPRN, dan di sebelah ujung, kiri ujung, ada Pak Awel Rizky dari Break Institute. Mungkin ada banyak pertanyaan kenapa kemudian ada sesi partai di sini. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini musim kampanye telah dimulai, dan ketika musim kampanye telah dimulai ada ribuan janji. Ada ribuan janji yang kemudian tentu saja setiap harinya akan mencokoki pikiran kita, termasuk soal urusan ekonomi. Nah, tapi dalam perjalanan sejarah Republik ini ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali ada pergantian kekuasaan, pergantian presiden, atau kemudian ada ribuan partai politik yang berkuasa, konstruksi tentang utang itu selalu dilakukan. Berhutang itu seakan menjadi kebiasaan yang selalu dilestarikan. Tidak mengenal siapa partainya, tidak mengenal ideologinya, tidak mengenal warnanya. Semua partai politik ataupun penguasa yang menjadi penguasa, utang menjadi kebiasaan. Nah, topik itulah yang hari ini akan kita bahas, merdeka dari utang, komitmen parpol terhadap rakyat. Untuk itu mungkin Bang Wahyu Susilo, saya berikan kesempatan pertama untuk kira-kira bicara soal bagaimana sih sebenarnya kondisi dan profil utang Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Moderator. Sebenarnya saya berharap juga ada partai-partai yang sekarang ini berkuasa datang di sini untuk kita minta pertanggungjawaban ya terhadap posisi Indonesia yang saya kira makin terperangkap di dalam utang. Tidak seperti yang digambarkan secara manis di dalam iklan-iklan televisi, yang menghabiskan berita-berita surat kabar, juga iklan-iklan itu, bahwa selalu saya sebut saja Partai Demokrat mengklaim bahwa Indonesia telah selesai pinjamannya dengan IMF. Kemudian kita juga dengan bangga menyatakan kita membubarkan CGI. Tapi apakah kemudian dengan dua momentum yang diklaim itu sebagai sebuah tindakan politik itu sudah menyelesaikan problem utang di Indonesia? Saya kira tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan sebenarnya kita juga inkonsisten terhadap dua hal tersebut. Pertama, misalnya klaim terhadap kita keluar dari IMF, kita membayar lunas utang IMF. Memang kita telah membayar lunas utang kita dengan IMF, tetapi sampai sekarang kita masih terjerat di dalam policy trap yang dibuat oleh Indonesia dan IMF, atau ditekankan oleh IMF terhadap Indonesia melalui letter of intent, baik pada masa Soeharto sampai pada saat exit strategi bulan Mei 2003 kalau nggak salah. Karena sampai sekarang kita juga masih patuh untuk menjalankan setiap kondisionalitas yang dipersyaratkan oleh IMF pada saat kita menandatangani letter of intent dengan IMF, misalnya dengan paket-paket liberalisasi, paket-paket privatisasi, dan juga sejumlah paket yang sebenarnya itu merupakan politik pemiskinan rakyat Indonesia itu. Padahal sebenarnya kalau menurut beberapa teman-teman internasional, Indonesia adalah negara yang sebenarnya secara legal itu sudah menyatakan diri untuk tidak mau terikat dengan IMF. Ini bisa ditunjukkan melalui TAP MPR yang dibuat pada
tahun 2002 atau 2003 yang memaksa sebenarnya Indonesia harus memutuskan hubungan dengan IMF. Tapi sampai sekarang kita tidak mematuhi TAP MPR seperti itu, dan produksi undang-undang, produksi regulasi yang merupakan tindak lanjut dari letter of intent yang kemudian itu menjadi alat ukur kita mengukur keberhasilan itu melalui exit strategi IMF itu masih berlangsung sampai sekarang. Misalnya undang-undang penanaman modal asing, kemudian undang-undang sumber daya air, kemudian juga beberapa kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang sampai sekarang masih